Bapak Ibu, para tocin yang terkasih, selamat pagi dan terimalah salam peneguh iman kita bahwa hanya kebajikan berkenan Tien, Wei Te Tung Tien, Sancai. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Wang Tien atas segala ridho, rahmat dan perkenannya kita bisa berhimpun kembali di Litang Suci ini untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaktian suci. Semoga kebaktian yang kita laksanakan pagi ini menjelang siang dapat kita lakukan dengan penuh iman, percaya, satya dan sujud, sehingga boleh mendatangkan berkah bagi kita semua dan dapat meneguhkan iman kita di dalam kehidupan kita selanjutnya. Sancai. Bapak Ibu, tadi Bapak Coki telah menguraikan firman-firman Tuhan yang tersurat di dalam kitab Engcu jilid 7a pasal 4 ayat 1 dan 2. Di sana dinyatakan bahwa berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri. Kalau memeriksa diri penuh iman, sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada ini. Nah, Bapak Ibu tocin sekalian yang saya muliakan, jadi tujuan kita beragama, tujuan kita beribadah adalah untuk mencapai kebahagiaan di dalam hidup ini. Banyak orang yang salah tafsir, dianggap bahwa kesenangan itu sama juga dengan kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu hanya apabila kita dapat memenuhi diri kita dengan iman, dengan kesadaran akan hal-hal yang baik. Banyak contoh-contoh di luar sana, orang mencari kebahagiaan, shopping ke mall-mall, dia pikir itu cuma kesenangan sebetulnya ya. Jalan-jalan ke luar negeri, itu sebetulnya suatu kesenangan, bukan kebahagiaan. Itu kesenangan cuma sesaat, tetapi kebahagiaan yang abadi, bagaimana kita harus mencapainya, yaitu kita berusaha untuk memenuhi diri dengan iman. Kita harus sadar akan hal-hal yang baik. Dengan demikian kita dapat memenuhi diri dengan iman. Maka tadi dikatakan bahwa bila memeriksa diri dan ternyata penuh iman, sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada ini. Jadi iman itu sesungguhnya apabila kita awali di hidup kita ini dengan berbuat baik, selalu sadar akan hal yang baik. Contoh umpamanya kita dari Citayam, Pondok Cina, Pulau Mangga, Mulimo, ya dari Beji, itu datang ke Litang ini, itu adalah hal-hal yang baik. Kita berusaha untuk memenuhi diri kita agar penuh iman. Juga kalau ada tocin yang ditugaskan untuk memimpin sembahyang, itu mewakili ratusan umat, itu kan perbuatan yang baik. Nah, kalau awal itu dilakukan dengan hal-hal yang baik, mudah-mudahan sedikit demi sedikit bahwa iman kita akan tumbuh di dalam diri kita. Ya tidak? Tapi kalau dimintakan tugas nggak mau, bagaimana mungkin akan sadar hal-hal yang baik? Bagaimana mungkin kita bisa memenuhi diri kita dengan iman? Makanya bersyukur sekali bagi Bapak Ibu tocin yang mau bersedia melaksanakan sesuatu yang baik di Litang ini. Ya, tocin sekalian, lalu bagaimana caranya kita ini memenuhi diri dengan iman? Karena kalau kita bisa beroleh iman, itu
kita itu kan iman itu kan merupakan jalan suci Tuhan. Ya nanti saya akan bacakan di dalam kitab Tiong Yong bab 19 ayat 18 menyatakan bahwa iman itulah jalan suci Tuhan yang Maha Esa. Ya. Berusaha beroleh iman itulah jalan suci manusia. Yang sudah di dalam iman itu dengan tanpa memaksakan diri telah dapat berlaku tengah, tidak menyeleweng. Ya. Tengah itu tidak menyeleweng, lurus di dalam firman Tuhan. Dan tanpa berpikir-pikir telah berhasil. Dan dengan wajar selaras dengan jalan suci, dengan bimbingan agama. Dialah seorang nabi. Yang beroleh iman itu ialah orang yang setelah memilih kepada yang baik lalu didekap sekokoh-kokohnya. Nah, jadi dalam hidup kita ini kita harus memilih kepada hal-hal yang baik, selalu sadar akan hal-hal yang baik, kita dekap sekokoh-kokohnya, jangan sampai lepas dari diri kita. Nah, itu merupakan jalan, merupakan langkah kita agar kita mendapatkan iman. Nah, kalau kita sudah beroleh iman, berarti kita sudah masuk ke dalam jalan suci Tuhan. Karena iman itu jalan suci Tuhan, dikatakan di dalam Tiong Yong 19:18 itu. Jalan suci Tuhan itu jadi pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mengatur dunia ini dengan baik, dengan tertib, ya. Tidak pernah mencelakakan manusia. Ya. Jadi kita wajib untuk memenuhi diri dengan iman agar kita masuk ke dalam jalan suci Tuhan. Nah, maka dikatakan kalau sudah di dalam iman itu dengan tanpa memaksakan diri kita bisa berlaku tengah. Jadi tidak menyeleweng. Jadi antara kebutuhan lahir dan batin kita dapat harmoniskan. Kita buat suatu balance ya antara kehidupan lahir dan batin. Jadi tidak mengutamakan kebutuhan lahir aja. Kan kebanyakan orang kita dikasih waktu 1 minggu aja ibadah ya, lepai ini. Dari Pai It, Pai Ji, Pai Sa, Pai Si, Pai Go, Pai Lak. Dari hari Senin sampai Sabtu itu kan kita cari nafkah untuk kebutuhan jasmani kita. Tapi hari Minggu bukan paicit, itu lepai, hari ibadah atau hari yang susila. Nah, kita manfaatkan untuk ibadah, kebaktian, untuk kita manfaatkan untuk menerima firman-firman Tuhan agar batin kita dipekerjakan oleh Tuhan. Agar hati nurani kita itu benar-benar bisa mengerti firman Tuhan untuk dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian juga dikatakan tadi tanpa berpikir-pikir dapat berhasil. Ya jelas kalau orang sudah masuk ke dalam jalan suci Tuhan, segala perkataannya, perbuatannya selalu dibimbing, diberikan petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dikatakan bahwa berhasil. Dan kemudian yang dimaksudkan berhasil di sini adalah bahwa perilaku kita, perbuatan kita selaras dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi, tidak menyimpang dari ajaran agama. Nah, itu yang bisa dicapai biasanya itu adalah seorang Nabi ya. Tapi kita tetap harus berusaha seperti itu ya. Karena apa yang kita inginkan ya Bapak Ibu di dunia ini adalah kebahagiaan. Di samping kesehatan yang bisa memberikan kebahagiaan kita, juga iman kita. Ya, kalau kita sudah sadar akan hal-hal yang baik, ya, berarti kita sudah dapat memenuhi diri kita dengan iman. Maka kebahagiaan itu akan mudah kita capai. Maka tadi dikatakan bahwa kalau memeriksa diri dan ternyata penuh iman, sesungguhnya
tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada ini, ya. Nah, ini juga Bapak Ibu datang kebaktian ini, melaksanakan kebajikan, ya, dari berbagai penjuru, itu berusaha untuk memenuhi dirinya penuh iman. Coba kalau kita nggak kebaktian, kita tidak akan sadar akan kebajikan, tidak akan sadar akan hal-hal yang baik. Bagaimana kita bisa memenuhi diri kita dengan iman? Yang mudah-mudahan dengan kita sering melakukan ibadah, sering melakukan hal-hal yang baik, kita dapat mencapai apa yang kita citakan, yaitu kebahagiaan apabila iman kita sudah teguh. Bapak Ibu Tojin sekalian yang terkasih, demikianlah khotbah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan keteguhan iman bagi Bapak Ibu dan Tojin sekalian. Akhir kata, terimalah kembali salam peneguh iman kita. Hanya kebajikan berkenan Tuhan. Wei te tung tien san cai.